Pemirsa Metro TV Lampung, diskusi tentang manajemen keuangan selama masa pandemi akan kita lanjutkan bersama Bapak Frandu. Pak Frandu, ini kan banyak keluarga ini sekarang ini kan harus bayar cicilan kredit, ada kredit kendaraan, mungkin kredit rumah, tagihan listrik, tagihan air, kuota internet untuk WFH, untuk anak-anak belajar daring dari sekolah, mana yang harus diprioritaskan? Semua ini kan penting semua ini. Iya Pak. Jadi memang kalau bagi saya ya, saya mungkin kita sama mengelola keuangan perusahaan juga mirip-mirip sama pengelola keuangan keluarga lah ya saya bilang. Pertama itu memang kita harus perhatikan cash flow kita. Uang masuk kita itu atau yang tabungan kita itu masih cukup nggak untuk memenuhi semua itu gitu. Kalau tidak bisa memang harus kita cari apa sih yang bisa kita potong gitu kan. Ya kan, mau nggak mau Pak. Misalnya cicilan KPR, ya kita kan ada pelonggaran ya Pak. Jadi kita bisa komunikasikan dengan debitur kita, kreditur kita dengan bank gitu kan. Jadi seperti tadi saya bilang makanan pokok gimana, makanan gimana ya, kalau saya tidak menyarankan dikurangi, kalau bisa diganti. Misalnya biasa makan daging ya kita ganti mungkin yang lebih murah, misalnya ayam. Kalau ikan lebih mahal ya Pak justru sekarang ya Pak. Atau paling murah ayam ya. Kalau telur, saya dulu itu pernah ngitung ya. Kalau saya kuliah dulu pernah di Jerman 6 tahun ya Pak. Saya bilang saya bisa bertahan hidup di Jerman ini kurang dari 1 juta. Nah, dengan apa? Makan telur tiap hari. Tapi itu saya gitu kan. Orang kan bisa nggak melakukan itu. Nah itu kan kalau kita, saya yakin kalau kita terpaksa ya bisa melakukannya. Kalau misalnya dengan kuota ada biaya-biaya lain yang timbul karena kuota, ya kalau memang itu jadi prioritas, mau nggak mau pos-pos kita nggak harus kita pindahkan sementara gitu Pak. Gitu mungkin Pak. Jadi mana yang paling penting menurut keluarga, menurut saya beda-beda. Setiap keluarga pasti beda-beda. Jadi kita nggak bisa saya bilang, oh ini paling penting, enggak. Kalau bagi saya mungkin kayak pendidikan itu penting gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk baju atau untuk ini saya kira saya nggak penting bagi saya. Jadi kalau ada keluarga mungkin, oh dia harus ganti baju tiap bulan atau tiap minggu ya, itu prioritas gitu kan. Jadi mungkin prioritas kita masing-masing kita tahu lah. Nah, jadi coba dipikirkan apa yang menjadi prioritas kita dulu, mana pos-pos yang bisa kita hemat, mana pos-pos yang bisa kita kurangi atau bahkan kita hilangkan dulu. Jadi untuk menutupi yang penting ini gitu menurut kita. Jadi itu mungkin Pak. Jadi bisa digeser-geser dulu lah, misalnya dari ini ke sini, ini ke sini. Iya. Dan untuk cicilan kredit, tagihan untuk tagihan nggak bisa ya. Kalau untuk cicilan kredit mungkin bisa dirunding ulang. Negosiasikan ya? Pak, negosiasi ulang. Betul Pak. Ulang. Kalau bank itu Pak, rahasianya mungkin saya ini ya, daripada orang macet, mending direstrukturisasi gitu kan. Nah udah, tapi kita kan ada itikat baik untuk saya kasih tahu lah masalah kita. Jangan kita bikin kita punya masalah cash flow udah nggak cukup nih untuk nyicil, tapi kita nggak bilang. Nah bank kan mana tahu Pak, dia tahu setelah 3 bulan 4 bulan kita nunggak, baru nih tiba-tiba langsung kita dikeluarkanlah peringatan. Jadi sebelum itu terjadi kita negosiasi aja Pak. Kalau sama rumah sakit juga gitu, saya juga melakukan itu misalnya dengan karyawan saya nego. Ini kita pengeluaran pemasukan dulu tahun lalu ya Pak, pemasukan kita melorot sampai 50%. Apa ya, cash flow kita sudah bahaya ini, saya bilang. Gimana kita lakukan? Oke, mungkin kita bisa lakukan dengan rasionalisasi pegaji gitu kan, atau mungkin ada beberapa dengan distributor kita minta penundaan pembayaran. Nah, seperti itu Pak. Jadi, bisa juga di rumah tangga seperti itu juga dilakukan. Misalnya kita punya utang sama sesuatu, tolong dong. Nah, kita minta waktu keringanan sambil kita punya punya waktu untuk mempersiapkan lagi menata kembali keuangan kita. Artinya lebih baik kita terus terang tapi daripada diem-diem tapi macet kira-kira gitu Pak. Betul Pak, jangan sampai malah kita juga terjebak pinjol. Nah ini yang sering. Saya pernah menemui di karyawan saya itu Pak terjebak pinjol gitu kan. Jadi semua itu dari tidak terus terangan sama keluarganya, sama support sistemnya lah misalnya ya. Dia punya utang dengan ini, tapi dia tidak ngomong sama keluarganya. Dia ngambil, dengan pinjol misalnya itu bisa mempercepat, dapat saya langsung cash. Tapi kan itu saya kira
apa ya, membuat masalah baru yang lebih besar gitu kan. Jadi bisa juga kita bicarakan dengan support system kita, keluarga kita, teman kita, ya. Ya memang harus begitu, Pak. Kalau bagi saya mau nggak mau turunkanlah ego Anda gitu kan. Ya kalau memang harus begitu, misalnya Anda jadi malu, oh saya ternyata ini tidak punya apa ya, tidak punya uang, ya nggak apa-apa. Memang gitu keadaan saya gitu. Itu kalau dalam pengatur keuangan rumah tangga itu penting sekali kalau menurut saya, keterbukaan antar kita dengan pasangan juga dan pada keluarga kita untuk hal-hal seperti ini. Tuh menurut saya gitu, Pak. Ya, kita pakai pinjol tahu-tahu bermasalah, apalagi sekarang pinjol Wah, banyak, Pak. sedang marak ya sekarang Iya, Pak. pinjol ini. Dan syaratnya juga nggak terlalu sulit, Iya. verifikasinya nggak seperti di bank dan seterusnya. Ya. Kalau gitu sebetulnya untuk manajemen keuangan rumah sakit ini bisa juga ya Pak diterapkan di rumah tangga? Kalau bagi saya tuh kita ambil prinsip dasarnya saja, Pak. Prinsip dasarnya saya kira sama aja. Dalam usaha orang kan yang jelas pendapatan harus lebih besar dari pengeluaran. Jangan kebalik gitu kan. Kalau dalam Ya. perusahaan kan bisa dalam satu waktu kita pengeluaran kita lebih besar kalau kita dalam masa investasi, kita pinjam dari bank. Tapi kan itu nanti akan dikembalikan di masa depan gitu. Sama juga dengan keluarga, prinsipnya sama. Tapi persoalan pertama atau yang harus kita perhatikan pertama adalah menurut saya adalah cash flow dulu. Jadi dalam perencanaan keuangan keluarga juga yang pertama itulah perencanaan cash flow itu. Jadi kita harus bikin budget saya, pemasukan saya berapa, pengeluaran saya berapa, harus minimal sama. Kalau misalnya tidak sama, mana yang saya kurangi dari pengeluaran saya gitu. Kalau lebih besar. Nah, saya yakin manusia ini punya kemampuan adaptasi ya, Pak. Kalau saya triknya gini saya kasih. Misalnya kita gajian ya tahun ini X lah bilang. Tahun depan UMR naik 5% gitu ya misalnya. Kita usahakan jangan dulu anggap bahwa gaji kita itu naik. Jadi kita biasakan dulu dengan hidup sebelum gaji kita naik. Nah, jadi itu tuh sehingga apa ya? Kalau dulu tadinya kurang, jadi bisa mungkin sama. Atau kalau kemarin kita tidak bisa menyimpan, tidak bisa nabung, sekarang bisa nabung. Nah, gitu. Itu diusahakan. Nah, kadang-kadang orang kan masalah orang sekarang adalah gajinya belum naik, gaya hidupnya sudah naik. Itu yang bahaya, Pak. Besar pasak daripada tiang. Akhirnya jadi besar pasak daripada tiang. Cash flow-nya berantakan. Jadi dalam keuangan keluarga juga gitu. Keuangan perusahaan tadi cash flow kita duluan. Kalau cash flow bermasalah, Pak, kalau cash flow kata orang bisnis itu darahnya lah ya. Nggak ada cash flow, nggak ada duit ya mati usaha, Pak. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Walaupun aset kita banyak gitu, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada darahnya. Jadi keluarga juga nggak bisa punya itu ya. Solusinya apa gitu kan? Jangan pinjol gitu. Kalau mau minjem ya pinjemlah sama keluarga. Kalau saya sarankan, kalau bisa tidak pinjam, kurangilah. Memang harus berkorban, mau nggak mau. Itu pahit ya, pil yang pahit yang harus ditelan. Ya, tapi demi kesehatan keuangan kita ke depannya, kalau nggak nanti sakit terus, Pak. Malah parah bisa bisa kanker, Pak, kantong kering. Ya, baik Pak Prado, tahan dulu penjelasannya. Pemirsa Metro TV Lampung, diskusi akan kita lanjutkan usai jeda berikut ini.